Pendidikannya apa? Iya, Pak. Background pendidikannya? SKM. SKM. Iya. Ya, sudah Pak Krisna. Hai. Ibu Nia tadi sudah belum ya? Pika siapa? Ya, sudah Pak. Di tadi ya, puskesmas ya? Iya Pak. Masih ini Bu Bu Vita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, saya sambil berkenalan, sambil menunggu teman. Ya, kalau ya beberapa menit lagi kalau belum ada ya sudah. Saya mulai saja. Ibu Irawati masuk dengan Pak siapa ini? SKM ini. Ibu Tri dari mana Ibu Tri? Izin Pak, dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Suaranya? Halo? Izin Pak? Iya. Dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Pak. Oh, Perkebunan Peternakan. Siap. Sama dengan provinsi ya? Perkebunan Peternakan. Iya, di Iya. Provinsi juga Perkebunan Peternakan. Iya Pak. Ibu Wirianti tadi sudah belum ya? Sudah. Oh, ya. Pak Andrika dari mana OPD-nya? Izin Pak, dari Rumah Sakit Umum Haji Subaidah Bantilan. Banyak yang dari Rumah Sakit Bantilan. Kok dikumpul di sini semua, nggak disebar di grup lain gitu ya? Banyaknya memang Pak. Iya, banyak ya, karena rumah sakit yang dianggap baru gitu ya. Ya, pengembangan. Baiklah, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Allah Ta'ala atas izinnya sehingga pada pagi hari ini adik-adik, anak-anakku semuanya bisa bergabung di grup ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga di dalam pelaksanaan latsal ini adik-adik ya sehat selalu dan selamanya kita harapkan seperti itu. Ya, alhamdulillah pagi hari ini sudah memasuki agenda 2 dan adik-adik bertatap muka dalam waktu yang cukup singkat ya 2 jam dan 3 jam. Di sesi pertama 2 jam adalah penguatan-penguatan yang sudah adik-adik lakukan di MUUC. Jadi adik-adik ini sudah hafal ini dengan 7 modul ya, mulai dari orientasi pelayanan sampai ke kolaborasi. Ya, tapi karena bukan hanya agenda 2 saja, agenda 1, agenda 3, sampai-sampai modulnya itu nggak muat di kepala kita ya. Baca satu modul, satunya lupa lagi yang kemarin apa ya. Ya, tapi itu adik-adik sudah lalui dan buktinya adik-adik lulus. Gitu. Oke. Kalau agenda 1 outputnya adalah adik-adik sudah mengidentifikasi isu. Output dari agenda 1, sedikit saya mengantarkan ke agenda 2, dimulai dari kan sikap perilaku bela negara. Ya, adik-adik memiliki sebuah nilai-nilai di dalam hati yang terusik di tempat kerja, sehingga adik-adik mengidentifikasi isu yang ada di tempat kerjanya adik-adik, utamanya tusinya. Ya, maka adik-adik menganalisis HPKL, USG, Fishbone gitu. Ya, kemarin yang dianalisis pakai KL Pak.
APKL, terus USG sama Fisbon, USG, Pak. terus Fisbon, Pak. Fisbon. Siapa agenda 1? Mohon izin, Pak. Ibu Agustina, Pak. Oke, Ibu Agustina. Oke. Jadi agenda 2 itu tinggal melanjutkan dari agenda 1. Identifikasi yang adik-adik lakukan di terkait dengan tusinya adik-adik. Kemarin kan sudah analisis Fishbone. Ya, analisis Fishbone ini kita turunkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan. Ya, misalnya rendahnya pengetahuan ya misalnya rendahnya pengetahuan nanti terlalu teknis keliru malahan. Rendahnya kunjungan posyandu gitu ya, rendahnya kunjungan posyandu misalnya gitu. Ya, apa yang kan di Fishbone itu ada penyebab, ada akibat ya. Ya, jadi apa yang menyebab, apa akibatnya ketika warga di desa itu malas datang ke posyandu gitu ya. Itu akibatnya gitu ya. Ya, derajat kesehatan di daerah itu menjadi rendah gitu ya. Apa yang menyebabkan ibu-ibu balita itu? Ya, ibu-ibu itu tidak mau datang ke posyandu. Nah, ada dari sistemnya, dari surroundingnya, dari sisi sistem misalnya, memang dari pihak puskesmas kurang optimal di dalam untuk datang ke posyandu. Memang strateginya atau metodenya di dalam mengajak ke posyandu ini belum masih monoton gitu, kurang menarik. Itu di sisi sistem. Kemudian di sisi surrounding ya, lingkungan. Kenapa dia nggak tahu apa yang menyebabkan dia tidak datang ke posyandu? Karena sosial ekonominya rendah, sehingga dia mulai 6:30 sudah berangkat ke kebun, ke sawah. Dia tidak mau diganggu untuk mencari mata pencahariannya. Nah, yang kedua, dia tidak tahu manfaatnya apa itu posyandu. Dia nggak tahu apa ini posyandu, apa untungnya, itu nggak tahu dari sisi lingkungan. Kemudian kita tinjau lagi dari sisi skill gitu ya. Dari sisi skill, memang yang menangani tentang kesehatan ibu dan anak ini KIA ya. Kesehatan ibu dan anak ini kurang profesional gitu, masih terbatas pengetahuannya, bukan semua jurusan itu yang menangani coaching. Yang petugas tim medis yang datang ke posyandu itu perlu di coaching untuk memaksimalkan itu. Penyebab yang lainnya yang terakhir dari suppliernya, tenaganya terbatas, ya keuangannya terbatas. Dari beberapa penyebab inilah yang diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan untuk menyembuhkan permasalahan itu, bahasa awamnya gitu. Supaya ibu-ibu ini datang ke posyandu, maka kegiatan apa saja yang harus saya buat diaktualisasi. Pertama, saya mengadakan penyuluhan tentang manfaat kesehatan ibu dan anak. Saya bikin leaflet, bikin video dan sebagainya. Nah, supaya bisa menyembuhkan itu dari sisi puskesmasnya, memaksimalkan kinerja, dari sisi surroundingnya meningkatkan pengetahuannya, kemudian dari sisi skillnya meningkatkan teman-teman tim yang tadinya nggak mempersiapkan segala sesuatunya untuk penyuluhan itu nggak maksimal jadi maksimal. Ternyata dari satu kegiatan itu 3 penyebab tadi bisa teratasi. Gitu ya. Ya, itu gambaran ini yang agenda 1. Dan saya sekarang meneruskan
tahapannya apa saja kegiatan penyuluhan itu? Tahapannya mencari referensi, menyiapkan narasumber, melaksanakan penyuluhan, simulasi, kunjungan ke rumah, itu tahapan-tahapan. Di dalam tahapan-tahapan ini kita hubungkan dengan nilai Jadi urutannya di dalam aktualisasi minimal 4 kegiatan. Di dalam kegiatan itu minimal 3 tahapan kegiatan. Di dalam tahapan kegiatan minimal 3 nilai berakhlak. Ya, jadi 4, 3, 3 minimal itu ya. Kegiatannya 4, tahapan setiap kegiatan tahapannya 3, setiap tahapan minimal 3 juga nilai berakhlaknya. Ya. Oke, jadi nanti di dalam penugasan individu, ya adik-adik boleh mengambil judul yang sudah dibuat di agenda 1, tinggal melanjutkan. Ya, di agenda 2 supaya nggak kerja berulang-ulang. Ya. Kemudian penugasan di agenda 2 dilanjutkan lagi di agenda 3. Dan sekarang adik-adik sudah boleh konsultasi sama mentor. Aktualisasi yang kan adik-adik sudah mengidentifikasi isu di tusinya masing-masing, itu dibicarakan sama mentor, Bapak, Ibu mentor berdasarkan analisis yang sudah saya buat. Nah, ini ada 3 minimal analisisnya itu kan 3, ada 3, ada 4. Berdasarkan analisis APKR, maka ini yang nomor 2 ini yang dominan angkanya berdasarkan skala Likert, kunjungan pasien ke posyandu gitu ya. Nah, maka Pak Mentor, Bu Mentor, saya mau mengambil ini, bagaimana saran arahannya Bapak Ibu Mentor, gitu. Sehingga penugasan-penugasan adik-adik sudah mengarah ke aktualisasi. Ketika aktualisasi sudah jadi, ketika selesai agenda 3, adik-adik sudah jadi rancangannya. Enggak mengulang-mengulang lagi. Agenda 1 judulnya lain. Agenda 2 cari judul lain lagi. Agenda 3 judul lain lagi. Ya, tidak usah begitu ya. 1 saja untuk meringankan efisiensi efektifnya kerjanya adik yang ada di room group ini. Oke, saya ingin tadi ada yang ketinggalan ya. Ibu Bella ini dari mana? OPD-nya? Titin Pak, dari UPT Puskesmas Kota. Puskesmas Kota. Ibu Mas Riani? Pak, dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Oh, sama dengan siapa? Ada temannya tadi? Ya Pak, dengan Ibu Triwardita. Ibu Tri, ya. Oke. Bu Dokter Veranita, di mana tugas? Dari Puskesmas Binontoan, Pak. Puskesmas Binontoan, oke. Tutup. Oke, jadi sudah genap 12. Oke, kita sebentar aja itu ya, saya share dulu. Oke, kalau gitu saya minta sampel saja dulu sama adik-adik.
sampel fishbone ya. Siapa yang bersedia menampilkan? Adik-adik kemarin sudah sampai kegiatan belum setelah fishbone diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan? Apakah sudah ada kegiatannya kemarin yang di agenda 1? Apakah cukup sampai di fishbone saja? Mohon izin Pak, Ya, ada sudah rancangan kegiatannya Pak, baru rancangan Pak, belum sampai kegiatan. ya, sudah sampai kegiatan-kegiatannya. Iya Pak. Coba di-share Pak Tris, saya pengen lihat. Punya saya Pak. Ya, boleh. Oh iya Pak, nanti saya share screen Pak. Mohon izin Pak, agak lambat Pak. Ya. Kalau Pak Andrika dari mana tadi Pak UPD-nya? Hendrika. Dari rumah sakit Umum Haji Subaidah Bantilan, Pak. Oke. Saya buka dulu Pak, baru saya share screen. Mohon izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Belum Pak. Bapak stop dulu, baru buka filenya, baru share screen. Tadi menu-menu Mas ya. Oh iya Pak. Dibuka filenya, baru share screen. Jadi semua sudah ada kegiatannya masing-masing adik-adik. Iya, sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Iya Pak, sudah Pak. Ya sudah, syukur sudah. Boleh Pak. Masih proses. Oke. Bisa dibesarin dikit Pak. Ininya. Ya Pak, sudah saya kasih full layar. Cuma masih loading Pak. Oke. Oke. Ini ya, ini kurangnya pengetahuan petugas. Dalam hal apa ini Pak? Kurangnya pengetahuan petugas dalam hal apa? Dalam hal penggunaan APD Pak, alat pelindung diri Pak, dalam melakukan tindakan keperawatan. Ya. Jadi kalau kepala ikan ini kan akibat ya. Kepala ikan ini akibat, sedangkan ini penyebabnya. Metode, manpower, pakai 6M ya. Ada yang pakai 6M, ada yang pakai 5S ya. Yang saya ceritakan tadi. Kalau ini 6M, ini method, manpower, material, ini mother nature, nature. Ini akibat Pak ya. Apa akibatnya ketika petugas itu nggak pakai APD? Apa akibatnya? Akibatnya Pak, kalau tidak menggunakan APD, risiko untuk terkena penyakit lebih besar Pak. Ya, resiko penularan penyakitnya lebih besar. Di sini di kepala ditulis besar. yang Pak Tris bilang tadi. Ya, akibatnya ketika petugas tidak menggunakan APD, meningkatnya tadi itu ya, semakin besar penularan penyakit gitu ya. Oke, kelihatan dinarasikan Pak Tris ya. Ya, Oke, dari metodenya ya, pajangnya kurang terpajangnya ini. Iya Pak. Ya, bukan kurang terpajang pakai bahasa formal ya. Ya, belum tersedianya informasi tentang apa penggunaan APD. Ya Pak. Terima Belum kasih, Pak. adanya poster gitu ya.
Ya, Belum Pak. adanya informasi berupa poster tentang penggunaan APD. Iya, Ya, Pak. iya, prosedur yang belum jelas. Oke, terus elemen powernya dari orangnya, kurang kesadarannya tim medis ya ini sasarannya. Ya, Pak. Sikap cueknya tim medis ya. Iya. EGP gitu ya. Emangnya gue Ya, Pak. pikirin. Ya. Tapi bukan EGP juga. Ya sudah betul ini sikap cuek petugas tentang kelengkapan APD. Sudah betul ini Pak, sudah betul. Saya yang kasih salah malah. Nah ini materialnya kurang tersedianya APD. Oke, SOP-nya apa kayak kepatuhannya itu loh Pak. Ya nanti bikin SOP tentang kepatuhannya supaya tim medis itu membuat itu kegiatannya nanti. Sarana penunjang masih kurang. Oke, sekarang kegiatannya coba. Membuat pertemuan untuk menjelaskan pentingnya penggunaan, melakukan pertemuan pejabat, membuat poster dan leaflet. Oke, ini kegiatannya 3 ini Pak. Iya Pak. Oke. Tapi kalau untuk dalam tahap kegiatannya dari 3 itu masing-masing. Ya. Tadi kan saya bilang minimal 3, ini masih 2 ya. Ya, coba kembali ke atas. Ini membuat pertemuan untuk menjelaskan pentingnya, melakukan pertemuan dengan pejabat, membuat poster. Ini 2 kegiatan saja ini. Coba naik ke atas, Pak. Yang Fisbon tadi. Oke, jadi kegiatannya dari metode ya. Jadi kegiatannya boleh dari metodenya, boleh salah satunya, tidak harus 4. Boleh 2, boleh 3, boleh juga ke-4-4-nya. Ya, terserah kita. Dalam 1 bulan itu mana yang bisa dikerjakan. Sekarang kita mulai dari metode. Ini bukan hanya untuk Pak Trisno ya, untuk semuanya. Siapa? Ya, untuk semuanya. Misalnya metode kurang belum adanya Pak informasi berupa poster, berarti kegiatan saya membuat poster. Kemudian prosedur yang membingungkan, yang belum jelas, berarti saya membuat kegiatan, membuat SOP, yang dicatat-catat. Kemudian manpower, kurang kesadaran akan keselamatan. Dengan adanya SOP, maka kurang kesadaran akan keselamatan, dia akan mengikuti. Ya, sikap cuek akan mengikuti. Asal ada pertemuan, sosialisasi atau sharing ya, tentang penggunaan APD oleh pimpinan kita. Jadi Pak Trisno meminta pimpinannya untuk mendiskusikan sharing tentang SOP ini agar dipatuhi. Nanti kegiatannya ada tingkat kepatuhan tim medis dalam penggunaan APD. Bapak amati 1 minggu. Ya Pak. Ya begitu. Kemudian kurang tersedianya APD. Kalau ini agak sulit sih. Ya itu tadi. Iya Pak. Jadi membuat poster, leaflet, membuat pertemuan SOP dulu, baru membuat pertemuan. Kemudian yang ketiga, pemantauan atau evaluasi tingkat kepatuhan. Dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir, patuh enggak ini teman-teman? Yang tadinya kepatuhannya 60% meningkat jadi 80%, itu evaluasinya. Jadi sudah 4 kegiatannya. Ya, konsultasi dengan mentor. Yang pertama perencanaan, yang kedua membuat SOP, yang ketiga membuat poster dan leaflet, yang ketiga sharing atau diskusi tentang penggunaan, kelima evaluasi OPD, evaluasi terhadap kepatuhan. Jadilah aktualisasi sudah. Siapa? Oke. Itulah adik-adik. Jadi kegiatan itu tidak keluar dari ini, tidak keluar dari Fisbon. Dari yang Fisbon yang adik-adik tulis penyebabnya itu disembuhkan, diatasi masalah ini dengan kegiatan-kegiatan yang seperti contoh
dari Pak Tris tadi. Oke. Mohon izin Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, kemarin juga Fisbon saya sudah dikonsultasi sama Ibu Agustina Pak. Katanya untuk di bagian material yang kurang tersedianya APD, sarannya Ibu Agustina jangan sampai nanti membahayakan diri kita sendiri nanti pas lebaran Pak. Karena kalau kayak kurang tersedianya APD itu pasti berhubungan dengan petugas barang dan jasa. Nah, kan kita koordinasi dengan petugas barang dan jasa yang koordinasi dengan dinas kesehatan Pak. Kalau di tempat saya sudah sering koordinasi, cuman memang pengadaan dari dinas kesehatannya yang belum ada Pak. Iya. Jadi saya masih bingung untuk yang kurang tersedianya APD ini Pak. Sementara itu juga masuk dalam material, itu bahan penting yang masuk dalam kelengkapan APD Pak. Oke, jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita membuat kegiatan itu pengadaan, ya. Agak sulit dalam waktu 1 bulan pengadaan. Ya, tapi dalam hal ini bisa tidak dilakukan dalam aktualisasi ini, boleh ditinggalkan. Masih diakomodir, boleh kegiatannya pengusulan yang Pak Trisno sudah lakukan. Pengusulan permintaan APD bagi tim medis untuk tim medis. Boleh pengusulan. Jadi surat pengusulannya itulah bukti fisiknya. Ya, kalau adik-adik menyangkut pengadaan boleh mengusulkan. Ya, mengusulkan, tapi bukti fisiknya mengusulkan. Gitu. Tapi kalau ditinggalkan juga nggak apa-apa. Tadi kan sudah ada 5 kegiatan. Tapi kalau mau menambahkan boleh. Ya. Ya, oke. Berarti Pak, mohon izin Pak. Berarti boleh kita masukkan dengan nanti kita melampirkan surat pengusulannya untuk di ACC atau tidak. Yang pasti kita sudah ada usaha untuk melampirkan usulan. Pak. Iya, iya. Surat pengusulannya, bukti fisiknya itu nanti yang ditanya. Ya, bukan barangnya, bukan APD-nya. Kalau Bapak pengadaan APD, APD-nya ditanya, terpenuhi nggak? Kalau nggak terpenuhi, berarti Bapak gagal dong. Makanya di APKL itu ada yang namanya layak dilakukan nggak aktualisasi ini. Kalau nggak, jangan mempersulit diri. Gitu. Iya Pak. Oke. Cukup mungkin di stop Pak Tris. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sebelum kita lanjut, ada dari teman-teman yang mau menanyakan soal kegiatan-kegiatannya. Sudah sudah paham ya dengan ilustrasi yang dibawakan, simulasi yang dibawakan oleh Pak Trisno tadi mewakili kegiatan teman-teman semuanya ya. Tinggal disempurnakan lagi gitu ya. Misalnya Pak Trisno tadi kegiatannya 3 item, itu sebetulnya baru 2, kemudian saya memberikan saran. Nanti teman-teman membuat itu semua ya. Masing-masing berakhlak. Ada yang ditanyakan adik-adik? Kalau enggak kita lanjut ya. Oke. Nanti ini di agenda 4, tapi saya yang terkait dengan agenda 2. Jadi agenda 2 ini
adalah rancangan aktualisasi. Nanti ada nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dan kedudukan dan peran ya. Oke. Nah, kita mulai dari berorientasi pelayanan. Bagaimana kita menuangkan nilai-nilai berakhlak ya supaya adik-adik paham. Adik-adik tentunya sudah melihat laporan aktualisasi oleh teman-teman, oleh kakak-kakak kelas kita ya, kakak-kakak CPNS dulu yang sudah membuat laporan gitu ya. Tapi dalam hal ini kan kalau dulu aneka sekarang jadi berakhlak gitu ya. Ternyata di modul itu sudah disebutkan di situ berorientasi pelayanan. Kemudian afirmasinya kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kuncinya responsibilitas, kualitas, kepuasan. Kemudian memahami dan panduan perilakunya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti dalam berorientasi pelayanan. Adik-adik semuanya dari ketujuh nilai ini memberikan komentar tentang panduan perilaku. Ya, kalau di tempat kerjanya adik-adik seperti apa berorientasi pelayanan dari panduan perilaku ini? Ya. Oke, kita mulai dari Ibu Nia ya. Kalau di tempat kerja Bu Nia gitu ya, kaitannya dengan berorientasi pelayanan itu seperti apa contohnya? Terkait dengan panduan perilaku. Boleh yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga. Misalnya saya melayani dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ya, silakan Bu Nia memberikan contoh yang Bu Nia lakukan di tempat kerjanya Bu Nia terkait dengan berorientasi pelayanan. Ya, mohon izin Pak. Ya. Ya, jadi kalau di tempat saya berorientasi pelayanan, kami melakukan pelayanan dengan ramah, menyapa pasien yang datang, kemudian mempersilahkan pasien menunggu karena ada beberapa, kebetulan saya kerja di bagian farmasi Pak, apotik, karena biasanya ada beberapa resep, waktu untuk menyiapkan kami persilahkan untuk pasiennya menunggu, kemudian cekatan atau bekerja cepat karena pasien yang datang cukup banyak, jadi kami bekerja dengan cepat tapi tepat. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti juga, sekiranya ada di hari-hari tertentu ada kesalahan kami bisa perbaiki. Seperti itu Pak. Oke, makasih Bu Nia. Lanjut Pak Trisno masih berorientasi pelayanan, silakan. Cerita di tempat kerjanya. Mohon izin Pak, kalau berorientasi pelayanan Pak, kalau yang saya dapatkan di puskesmas saya Pak, itu ada dua tempat kerja Pak. Maksudnya itu dia selain di ruang perawatan, misalnya dalam satu hari ini kerjanya di ruang perawatan selama 1x24 jam, besoknya kita mengisi poli lagi Pak, jadi saling bergantian Pak. Jadi kalau misalnya dipandukan dengan panduan perilakunya ya kita harus melaksanakan pelayanan secara prima. Kalau di ruang perawatan kita melakukan pelayanan sesuai dengan SOP di ruang perawatan, dan kalau di ruang poli kita melakukan pelayanannya sesuai dengan SOP di ruangan poli Pak. Nah, dilemanya Pak, kalau kayak di ruangan perawatan begitu, kita hampir merangkup semua Pak. Kita menjaga di ruang UGD-nya, kita juga merangkup di ruang perawatannya. Jadi kalau untuk UPT Puskesmas saya Pak, dia merangkup semua. Jadi kalau kita turun di ruang perawatan, kita juga merangkup di ruang UGD-nya. Jadi kalau ada pasien masuk, kita tangani dulu di UGD-nya, setelah tangani UGD-nya kita pindahkan ke perawatan, tapi kita juga yang terjun langsung di ruang perawatannya itu Pak. Itulah makanya tadi saya bilang harus melakukan pelayanan yang prima, yang all out Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi dapat diandalkan ya. Jadi kaitannya dengan panduan perilaku yang Pak Tris bilang itu dapat diandalkan.
bukan hanya satu divisi, tapi lebih dari satu divisi. Oke, untuk yang kedua nanti ini akuntabel ya. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kata kuncinya integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Panduan perilaku, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Integritas tinggi, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk yang akuntabel ini, kami persilakan Pak Andrika dengan Ibu Masriani. Pak Andrika dulu. Ya, memberikan keterkaitan antara panduan perilaku dengan akuntabel yang ada di tempat kerja. Silakan Pak Andri. Melaksanakan tugas di rumah sakit, Pak. Saya juga backup kerjaan itu sebagai petugas di PPRS, Pak. Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit. Oh iya. Jadi saya mencatat nama-nama keadaan inventaris ruangan. Nah, di situ saya harus mencatat dengan jujur, Pak, tanggung jawabnya. Okay. Jumlahnya sekian berapa, Pak? Yang rusak berapa, Pak? Oke. Sangat erat dengan ini, Pak, ya, menggunakan kekayaan ini, mencatat kekayaan barang milik negara ini. Ya. Oke, lanjut, Ibu Masriani, kaitannya dengan akuntabel. Tempat kerja, ya silakan. Saya Masriani, Pak, ditempatkan di Dinas Perkebunan dan Peternakan di seksi usaha peternakan. Kebetulan di bagian pengurusan rekomendasi izin usaha peternakan. Kalau berhubungan dengan nilai-nilai ASN untuk poin akuntabel, itu kita misalnya ada masyarakat yang ingin datang mengurus rekomendasi izin, jadi kita memeriksa berkas-berkasnya, kemudian kalau berkasnya masih kurang, kita sampaikan ada yang kurang, ini yang kurang, Pak. Kemudian kalau memang lengkap, maka kita buatkan rekomendasi izinnya. Kalau sudah sudah ditandatangani, maka kita akan hubungi. Kalau memang misalnya sudah ditandatangani hari ini, kita akan hubungi hari ini untuk diambil. Kalau memang menunggu besok, kita sampaikan untuk nanti besok kita akan hubungi, Pak, kalau misalnya rekomendasinya telah jadi. Jadi kita bekerja secara bertanggung jawab bahwa berkas masuk sampai berkas rekomendasi keluar, dihubungi, pemiliknya diambil, maka kami bertanggung jawab sampai rekomendasi izin itu bisa diterima oleh pengurus untuk mengurus rekomendasi izin, Pak. Ya, oke. Jadi bertanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan terkait dengan perizinan. Nah, dengan poin 3 juga Bu Masriani, ya, tidak menyalahkan kewenangan. Ini tidak mempersulit orang kan? Ya. Karena Ibu punya kewenangan mengurus itu, mau gue gitu ya. Tidak ya. Oke. Makasih Bu Masriani. Lanjut yang ketiga, kompeten. Ya, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain, dan ya ini bagiannya Ibu Dokter dengan Ibu Wiryanti. Silakan Bu Dokter dulu. Ya, kalau yang pertama, Pak, untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kalau seperti di tempat kerja saya, tantangan yang saya hadapi itu salah satunya, kan kemarin awalnya saya itu kerja di rumah sakit, kemudian sekarang saya pindah ke bagian puskesmas. Yang tadinya di rumah sakit obat-obatnya itu lengkap, kemudian begitu pindah ke rumah sakit, obat-obatnya itu sangat terbatas, maka di situ saya harus berpikir, oh kalau misalnya obat ini tidak ada, apa yang harus saya ganti, begitu Pak. Kemudian poin kedua, membantu orang lain untuk belajar. Biasanya ketika tenaga medis yang lain, teman-teman yang lain konsul pasien ke saya, mereka sering bertanya, dok ini obat apa? Jadi saya membantu lagi untuk menjelaskan, ini obat yang sering digunakan untuk pasien ini.
Iya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Di sini saya sebagai dokter memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan pasien yang lain, tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban pasien. Kemudian saya juga di sini melaksanakan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai dokter. Begitu, Pak. Oke, makasih. Lanjut ke Ibu Wiriyanti. Iya Pak, izin. Saya ditugaskan di bagian promkes Pak di rumah sakit. Jadi untuk meningkatkan kompetensi diri, saya di situ selalu mencari referensi konten-konten untuk yang ditampilkan di TV informasi Pak, untuk supaya pasien yang lain bisa melihat kayak membuat konten cara PHBS untuk ditampilkan di TV begitu Pak, agar berdampak ke masyarakat atau pasien yang berkunjung ke rumah sakit Pak. Ya, udah? Ya Pak. Ya, oke. Jadi menyajikan konten-konten yang terbaru ya, untuk pasien yang berkunjung, untuk siapa saja yang tidak sengaja jadi membacanya, jadi tahu gitu ya. Oke. Berikut harmonis ya. Ini panduan perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dr. Gigi Wawan dengan Ibu Wanda. Silakan. Ya, izin Pak. Iya. Ya, untuk nilai harmonis Pak, poin pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Nah, di sini saya Pak sebagai petugas di Poligigi, seorang dokter gigi, saya tidak membeda-bedakan pasien baik dari jenis kelamin, rasnya ataupun agamanya. Saya tidak membeda-bedakan dan saya tetap selalu mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan pasien. Terus yang kedua, suka menolong orang lain. Di sini kita harus saling menolong apapun yang diminta tolongkan oleh orang, khususnya yang di rumah sakit, misalkan teman kerja ingin minta tolong, ya sebisa mungkin kita harus menolong. Terus yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, di sini di Poligigi Pak, saya ada perawat gigi. Nah, di sini saya dengan perawat gigi saya membangun lingkungan kerja yang kondusif, kerjasama yang baik untuk memperlancar setiap kegiatan yang saya lakukan di Poligigi Pak. Mungkin itu saja Pak. Oke, makasih dokter. Jadi ini lebih ke lingkup kerjanya kita ya, baik internal maupun eksternal ya. Internal ini ya membangun lingkungan yang kondusif, eksternalnya ya melayani kebutuhan pasien ya, apa yang dibutuhkan gitu ya, tanpa membedakan. Oke, lanjut ke Ibu siapa tadi? Wanda. Mohon izin Pak. Jadi kalau untuk nilai harmonis, kebetulan saya sekarang kerja di tempat yang maksudnya juga baru untuk saya, kan bukan di lingkup, bukan di tempat tinggalku yang memang sebelumnya. Jadi di tempat yang sekarang ini Pak masih sangat kental budayanya, kayak di situ masih sangat ini dengan persalinan itu masih sangat kental untuk dengan dukun Pak. Jadi kami sebagai bidan harus menghargai itu dengan cara kayak tetap melakukan kerjasama dengan dukun di situ, tapi membagi tugasnya karena kita harus tetap menghargai budaya di sana dengan tidak mengubah yang memang sudah jadi kebiasaan orang di sana. Tapi saat tolong persalinan tetap harus ada dukun yang ikut masuk di ruang bersalin. Terus habis itu tetap menghargai, dan juga kita selalu menerima dan menolong tanpa melihat membeda-bedakan latar belakang pasien yang datang Pak. Oke. Sekian Pak. Ya, jadi tetap menghargai walaupun masyarakat itu persalinannya di dukun gitu ya. Tidak serta-merta kita
ya ngomong kasar sama dia gitu ya. Kok masih ini gitu. Seperti itulah gitu ya. Yang membangun harmonis bagaimana membangun emosi kita dengan pasien yang selama ini belum tahu bahwa persalinan yang benar adalah mungkin di puskesmas misalnya seperti itu. Jadi ya boleh sih ke penyuluhan nanti arahnya. Bagaimana mengajak mereka untuk bersalin secara medis gitu. Oke, lanjut ke loyal ya. Loyal ini memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45 setia pada NKRI. Nanti yang ujung-ujungnya ini loyal ini SOP ya. Kan dari UUD ini visi misi ke bupati, visi misi puskesmas, visi misinya kita gitu ya. Sampai ke SOP itu kan mengacu pada tupoksi. Loyal itu. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, menjaga rahasia jabatan dan negara, jadi tidak semuanya kita ceritakan, apalagi di luar OPD kita jangan ya. Apa yang kurang di OPD kita jangan diceritakan ke orang lain. Yang penting kita kerja. Oke, untuk loyal kami kasih siapa sudah Ibu Tri dengan Ibu Ira ya, silakan. Izin Pak, kalau untuk tes. Ya, silakan. Izin Pak, kalau untuk perilaku loyal sebagai nilai ASN yang saya akan di instansi saya di Dinas Perkebunan dan Peternakan, seperti yang dibilang tadi. Suaranya agak kecil, Bu. Tes. Ya, oke, lanjut. Ya Pak, kalau untuk perilaku loyal sebagai nilai dari berakhlak ASN Pak yang saya terapkan di instansi saya, yang pertama seperti yang dibilang tadi menjaga nama baik sama ASN Pak. Jadi tidak ada saling perbedaan antara satu dan yang lain. Terus kita menjaga nama baik pimpinan juga Pak. Kemudian kita menjadi figur teladan juga Pak untuk antara satu dengan yang lain. Misalnya tidak ada perbedaan antara pegawai ASN dengan teman-teman berbeda. Oke, lanjut ke Ibu Irawati, silakan adaptif. Mute Bu, suaranya. Sudah. Iya Pak, mohon izin Pak. Untuk nilai loyal, saya kan Pak basic pendidikan saya SKM, SKM Gizi. Yang sebelum saya bekerja di Rumah Sakit Zubaida Bantilan, saya awalnya bekerja di puskesmas. Kemudian alhamdulillah lulus di jabatan nutrisionis. Jadi pekerjaan saya di nutrisionis di bagian unit gizi ini masih baru Pak, karena di sini kan yang lebih berperan, maksudnya dalam hal kegiatan seperti diet pasien apa segala macam kan itu ahli gizi, maksudnya sarjana gizi. Ya, sementara saya SKM, jadi di sini di unit unit gizi di Rumah Sakit Zubaida saya hanya membantu dalam masalah seperti ikut visit dengan dokter, kemudian mengkoordinir teman-teman seperti pramusaji ya, dan pernah kejadian ya di sini menjaga poin 3 ini, menjaga rahasia jabatan dan negara. Di sini pasien yang datang, yang masuk, keluarga pasien datang ke unit gizi pada waktu itu jam 7:30, katanya di sini masih ada makanan. Nah kemudian saya bertanya di situ, keluarga ibu pasien masuk jam berapa? Kondisi di malam tersebut Pak, pasien begini Pak, maaf Pak agak gugup, pasien dari keluarga tersebut menderita penyakit
Ma, ya, Ma, dan tentunya di Malala tersebut tidak ada penjual semacam bubur dan mereka pun jauh Pak dari kota. Nah sementara kan ya ketika itu pasien tersebut datang dan itu memang kesalahan dari unit. Sebenarnya itu dia harus adakan cadangan makanan. Tapi pada waktu itu Pak tidak ada. Tidak ada pada waktu itu, tidak ada. Sementara pada waktu itu saya sendiri bertugas di situ. Saya juga kebingungan Pak pada waktu itu. Ya saya menjelaskan kepada ibu tersebut, saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Saya berkata, mohon maaf Bu, karena memang sebenarnya Bu pendistribusian makanan itu Bu kalau pagi itu jam 6. Iya, sementara kan keluarga ibu itu masuk ke jam sudah 7:30, mau jam 8 Bu. Mohon maaf Bu. Jadi maksudnya di sini Pak juga sekalian saya mohon masukannya Pak, apakah tindakan saya itu sudah benar atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih ya. Jadi karena Ibu Irawati masih baru, jadi bekerja sesuai dengan SOP yang sudah dijalankan oleh baik melalui menu-menu gizinya atau tadi visitenya. Jadi berusaha membantu dan belajar bekerja sesuai dengan SOP dan petunjuk atasan. Itu masuk di memegang teguh ideologi Pancasila, UUD dan NKRI. Karena kita masuk ke loyal juga sih, itu masuk ke loyal. Kemudian tentang penjelasan tadi kan sesuai dengan aturan yang ada di rumah sakit ini, mohon maaf ya bahwa SOP-nya sarapan itu jam 6 dan sekarang tidak ada lagi. Toh kalau dengan kejadian itu mengantisipasi kali-kali ada kejadian seperti itu lagi gitu ya. Boleh di-share dilaporkan ke pimpinan, mungkin pelayanan yang lebih ketika ada kasus-kasus yang seperti itu, bagaimana pelayanannya gitu. Oke, makasih Ibu Irawati. Kita lanjut ke adaptif ya oleh Pak Andrika dengan Ibu Bella. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan bertindak proaktif. Silakan Pak Andrika. Ya Pak. Ya. Pak Andrika tadi sudah ya? Iya Pak, ya Pak. Ya nggak apa-apa. Dengan Bu Bella. Memang orangnya kan 11. Ini sudah 6 jadi 12. Pak Anu 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus kalau yang diceritakan Ibu Irawati tadi cocok diadap diri menghadapi perubahan. Oke, silakan mungkin pengalamannya Pak Andrika sendiri. Ya, silakan. Iya. Kan mungkin Bapak baru nih, Pak Andrika Bu Bella dulu bisa. Oh, Bu Bella dulu. Silakan Bu Bella saja. Baik, izin Pak. Saya petugas Prokes. Sebelum saya terangkat dari PNS, saya juga sudah bekerja di UPT Puskesmas Kota. Jadi Puskesmas Kota kan sekarang sudah pakai nomor antrian secara online Pak. Jadi otomatis sistem pelayanannya juga berubah, alurnya juga berubah. Jadi di situ saya terus saya ditempatkan di loket Pak sekarang. Pak, maksudnya kayak kan sebelumnya antriannya kan masih manual, ini sekarang sudah online pakai mesin. Jadi di situ kita belajar Pak, belajar cara mengetahui bagaimana memakai antrian online tersebut, dan juga saya di situ mencoba mengakali Pak supaya pasien tidak bertumpuk. Jadi saya dengan aktif
menjelaskan kepada pasien, Bu, minta maaf sebelumnya karena alur pelayanan telah berubah, Bu. Jadi mohon agak bersabar kalau pelayanannya agak lama. Tapi di situ Pak, kita di puskesmas selalu cepat Pak, kerja cepat, bagi-bagi tugas kan Pak, supaya tidak bertumpuk pasien. Jadi pas di poli dengan di poli juga cepat selesai sesuai jam pelayanan. Ini menarik juga loh ceritanya ini, Bapak Ibu ya. Ketika Ibu Bella membuat aktualisasi, kan dia antri online, tapi ada beberapa pasien yang tidak mengenal itu, ya, dengan manual. Pelayanannya seperti apa itu bisa diaktualisasikan, Bu Bella. Ya, bagaimana ketika perubahan sistem itu ada yang online, ada yang enggak, langsung datang karena dia tidak mengenal pendaftaran online gitu ya. Ya, pelayanan itu bisa masuk di aktualisasi nanti. Ya, sebelum mulai juga Pak, kita biasa ada sosialisasi sedikit bilang kepada pasien, minta maaf Bapak Ibu yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas kota. Sekarang puskesmas kota telah berubah alur pelayanannya, yang awalnya manual sekarang jadi online. Selalu kita Pak, setiap kali sebelum mulai pelayanan selalu ada informasi seperti itu supaya pasien tidak bingung. Itu juga aktualisasinya, bagus itu. Sudah pelayanan ini online dengan apa? Manual kan online ya. Manual dan online. Jadi ada sosialisasi, ada macam-macam lah yang bisa dibuat tadi, memberikan pemahaman ke pasien gitu ya. Kalau yang tidak bisa sama sekali kita juga layani secara manual kan? Gitu. Iya Pak. Iya, oke. Ya, dari cerita-cerita, dari diskusi-diskusi adik-adik ya, kadang cerita seperti itu, kok saya tertarik gitu, dibuat aktualisasi gitu. Tapi itu saya kembalikan ke Ibu Bella, karena Ibu Bella yang melaksanakan kan, saya kan cuma mendengar. Oke. Ya, Pak. Oke, cukup satu saja ya, langsung yang terakhir ya. Yang terakhir kembali ke atas lagi, Bunia kayaknya tadi yang pertama. Kolaboratif Bunia. Ya, mohon izin Pak, ya, silakan. untuk kolaboratif ya, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja. Nah, kalau di puskesmas ini SFAM tadi sudah dijelaskan sedikit tadi ya. Iya Pak. Ya. Kalau di tempat saya di puskesmas kota di bagian kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Sebagai contohnya misalnya kami tim farmasi dengan tim dokter biasanya Pak sering melakukan konsultasi atau diskusi kecil terkait pengobatan untuk pasien, karena terkadang ada obat-obatan yang kami kosong tapi pasien membutuhkan, jadi kami saling berkonsultasi bagaimana jalannya atau apa yang harus diberikan ke pasien ini, digantikah obatnya atau solusi yang lain Pak, seperti itu. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Seperti tadi kami biasa menjalin kerjasama juga dengan poli-poli yang lain untuk mendapatkan hasil terapi kepada pasien, memberikan hasil terapi kepada pasien yang terbaik. Seperti itu Pak. Ya, ke pasien juga kan, kolaboratif juga memberikan ini cara-cara minum obat, kan biasa ada edukasinya juga terhadap ini pasien. Jangan ya, walaupun pasien itu sudah pintar, tapi kita orang farmasi wajib mengingatkan ketika memberikan obat ya, mengedukasi. Itu juga salah satu kegiatannya Bunia nanti, memberikan edukasi kepada pasien untuk obat-obat yang bahaya itu loh ya. Istilah farmasinya adalah istilah yang lebih tepat. Nah, dari gambaran-gambaran, dari penjelasan-penjelasan Bapak dan Ibu semua, itulah yang ditulis di dalam rancangan aktualisasi. Jadi yang ditulis bukan ini Bapak Ibu ya, bukan panduan perilaku ya,
tapi penjelasan dari panduan perilaku. Misalnya ini ya, kita nanti membuat rancangan. Oh, satunya. Nah, ini misalnya saja yang paling hangat tadi yang saya bicarakan, yang terakhir Bunia misalnya tadi kegiatan 1 memberikan edukasi terhadap pasien tentang tata cara minum obat, misalnya kan, ya tahapannya memberikan obat ke pasien, memberikan penjelasan, memberikan kesempatan pasien untuk bertanya, misalnya. Kita hubungkan dengan nilai-nilai dasar ini, ya. Oh, nilainya kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Karena saya memberikan penjelasan terhadap pasien. Nilainya loyal, karena saya memberikan tata cara minum obat sesuai dengan SOP. Nilai yang lainnya, saya berorientasi pelayanan. Saya ingin pasien saya meminum obat. Jadi bahasanya bahasa operasional, jangan bahasa yang ini Bapak Ibu ya. Misalnya memahami dan memenuhi kegiatan tadi, misalnya memberikan edukasi tata cara minum obat, berorientasi pelayanan. Narasinya Ibu Nia tulis memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nggak boleh hanya itu, nilainya kurang. Tapi nilai yang betul adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang tata cara meminum obat. Ada kata-kata obatnya, ada edukasi, mengedukasi pasien tentang tata cara meminum obat. Meningkatkan, melayani masyarakat dalam peningkatan pengetahuan tata cara minum obat. Itulah yang kita tulis di rancangan Bapak Ibu. Ya. Rancangan ini ya. Oke. Ya, paham Bapak Ibu kira-kira ya? Bahasanya bahasa operasional sesuai dengan kegiatan kita. Kalau kegiatan sosialisasi, bahasanya juga sosialisasi, jangan bahasa pindah panduan perilaku. Melakukan perbaikan tiada henti, cuman itu saja tidak. Tapi di dalam meningkatkan pengetahuan pasien, saya selalu meningkatkan perbaikan tiada henti untuk diri kita ya. Di dalam ini tadi misalnya Bu Irawati tadi bilang, di dalam unit gizi saya selalu belajar memperbaiki diri untuk substansi gizi. Bahasanya seperti itu. Oke, sehubungan dengan itu Bapak Ibu, terakhir ada penugasan-penugasan buat Bapak Ibu ya, saya share di sini. Ini juga sudah saya upload di Kolabjat. Jadi penugasan pertama adalah untuk hari ini ya. Iya. Adik-adik dibagi 2 kelompok. Kelompok 1 nonton video tentang selamat siang Risa. Ya, bagaimana? Kemudian yang kedua, penanganan bencana erupsi Semeru, ya ini penjelasan Gubernur Jatim di link video itu. Tugasnya adalah menugaskan peserta
menugaskan peserta secara kelompok untuk mengidentifikasi studi kasus dalam video dan mencari penyebab masalah dan memberikan solusi dan menjelaskan keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Jadi adik-adik membuat penugasan ini dalam bentuk tabel, ya. Nomor 1, kolom 1, nomor, kolom 2, masalahnya apa, identifikasinya, kemudian penyebabnya apa, solusinya apa, keterkaitan terhadap nilai-nilai berakhlak. Ada berapa kolom berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom dengan nomor. Bentuk tampilannya dalam bentuk PowerPoint yang di PDF-kan. Oke, kemudian penugasan kelompok ini ya. Yang kedua, penugasan individu. Ya, menugaskan peserta secara mandiri untuk menghubungkan keterkaitan antara tahapan kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Jadi kegiatan yang disimulasikan oleh Pak Trisno tadi, ya. Jadi adik-adik membuat judulnya, kemudian kegiatan-kegiatannya minimal 4. Ya. Oh, di sini ininya. Bentar. Ada di mana ya? Kelihatan ini? Kelihatan kolom-kolomnya, tabelnya? Adik-adik? Belum, Pak. Masih file, Pak. Belum muncul tampilan layar. Oh, ya. Oke. Ini sudah kelihatan? Sudah? Adik-adik sudah kelihatan? Sudah, Pak. Iya, sudah, sudah Pak. kelihatan, Pak. Oke. Jadi adik-adik membuat kegiatannya tadi yang dicontohkan di Pak Trisno tadi, kegiatan 1 apa, 2 apa, 3 apa, mulai dari perencanaan, kemudian membuat SOP, membuat poster, diskusi dengan teman sejawat, kemudian evaluasi. Nah, kemudian kaitannya dengan nilai berakhlak itu di cross-cross saja ya, atau dicentang-centang. Minimal 3 ya, minimal 3. Ya, terus di dalam 4 kegiatan tadi ada 1 kegiatan di bawahnya tabel ini dijelaskan secara lengkap yang seperti adik-adik jelaskan dalam diskusi tadi, misalnya ini ada koordinasi, ada menyiapkan evaluasi, gitu. Koordinasi. Oh, ini kegiatannya tahapannya koordinasi, memberikan informasi agar lebih mudah cepat dalam pelayanan. Ada salah satu
kegiatan yang dijelaskan secara lengkap, ya. Minimal 1, boleh lebih, ya. Boleh lebih. Ya, narasinya seperti itu. Tapi yang lain dicontreng-contreng saja. Tapi kalau adik-adik mau menjelaskan semua, ya tidak apa-apa, tidak salah, gitu ya. Boleh juga ada tampilan yang di sini hanya cross tentang penjelasannya ada di bawahnya sini. Di bawahnya tabel ini ada penjelasan misalnya kegiatan sosialisasi. 1, pelayanan karena memberikan informasi agar lebih cepat dalam pelayanan. Ini tadi yang orang ini bagian apa tadi? Bagian loket misalnya. Langsung dibilang berorientasi pelayanan. Di loket selalu memberikan informasi apa konten-konten yang menarik untuk pasien. Bisa, ya. Terserah dari adik-adik nanti. Adik-adik lebih detail penjelasannya dibanding Bapak, ya. Kalau adik-adik lebih memahami. Ini penugasan yang kedua. Kayaknya di hari kedua di Kolabjar hari keberapa? Adik-adik ada yang lihat? Hari keberapa? Mohon izin Pak, di hari kedua Pak. Hari kedua? Ya Pak. Sudah, saya tidak usah buka lagi. Loading lagi. Di hari kedua ya. Jadi tugas kelompok hari ini, tugas individu besok. Kemudian ada satu tugas lagi, yaitu jurnal ya. Tugas ketiga. Nah, ini tugas ketiga. Sorry. Tugas ketiga tanggal 18. Ya. Ini membuat learning journal. Ya, sudah ada di agenda 1, tapi saya mengulangi lagi di learning journal itu hanya 1 halaman saja Bapak Ibu yang isi pokok-pokok pikiran. Yang kedua adalah penerapan di learning journal. Ya, 1 halaman. Pokok-pokok pikiran apa? Pokok-pokok pikiran bahwa di dalam nilai berakhlak, apa yang kita lakukan sehari-hari itu terkait dengan nilai berakhlak. Apa yang kita lakukan di tempat kerja itu terkait dengan nilai berakhlak. Ya. Kemudian penerapannya adalah yang mengarah ke aktualisasi, ya akan melakukan ini yang mempunyai nilai-nilai seperti ini, 1 halaman saja. Jadi kalau agenda 2 tidak terlalu banyak penugasan, hanya 3. Ada penugasan individu, kelompok. Hari ini penugasan individu besok dan tanggal 18 learning journal. Oke, ada yang didiskusikan tentang penugasan? Satu orang keluar siapa ya di sini? Mohon izin Pak, Mas Riani Pak. Jaringannya kurang bagus Pak. Iya.
Oke, masih ada 7 menit. Siapa yang bersedia men-share ini apa analis fishbone-nya, diagram fishbone-nya? Siapa yang mau share? Mohon izin Pak, mau bertanya Pak. Oh ya, silakan. Untuk memastikan saja Pak bahwa hari ini tugas kita hanya tugas kelompok. Besok tugas mandiri, lusa tugas mandiri Pak ya, yang learning journal. Mandirinya satu saja ya. Oh, mandiri satu saja Pak. Iya. Kayaknya saya nulisnya satu aja di Collabjar ya. Besok itu ini hari Kamis. Kita ketemu lagi hari apa? Tanggal 18 ya? Iya Pak. Iya. Tanggal 18 itu yang saya lihat tadi learning journal Pak. Iya. Yang di hari besok ada tugas mandiri Pak. Hari ini tugas kelompok. Iya, 14. Iya, besok. Berarti Sabtunya libur ya? Ya, kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan learning journal lebih awal juga nggak apa-apa. Sebelum tanggal 18 bisa aja langsung upload tugas. Supaya malam minggunya nyantai, nggak ingat-ingat tugas. Ya, supaya dinikmati hari Sabtu minggunya. Tapi kalau orang rumah sakit tidak selalu hari Minggu libur ya. Orang rumah sakit itu Sabtu Minggu tidak selalu weekend. Orang rumah sakit. Kalau orang puskesmas juga sampai Sabtu ya. Yang Sabtu Minggu itu hanya guru. Kalau di sini Sabtu masuk semua ini teman-teman ini. Ya Pak, mohon izin lagi bertanya Pak. Iya, silakan. Tadi sempat Bapak share screen mengenai waktunya Pak. Waktu pengumpulan tugas, apakah kalau kita patokan kayak Ibu Agustina lalu ada jamnya sampai jam 00? Kalau dari Bapak ya, biasanya gitu sampai jam 12 malam ini ya. Oh iya, adik-adik jangan lupa itu absen ya. Kalau adik-adik terlambat langsung merah itu absennya adik. Ya karena absen juga penilaian sikap perilaku. Jadi Bapak sebagai fasilitator itu sampai bagaimana kedisiplinannya, bagaimana kerjasamanya, prakarsanya, gitu ya. Kepemimpinannya, gitu ya. Nah, dinilai terus penugasan-penugasan itu jangan sampai kosong ya. Sejelek-jelek penugasan itu ada nilai lulus ya. Ya kosong itu 0 nilainya, sangat mempengaruhi penilaiannya adik-adik. Ya kalau biasanya saya hubungi ketika penugasannya nggak bisa dibaca atau belum ngumpulin, biasa saya informasikan, saya WA penyelenggara PIC atau evaluator untuk meneruskan ke adik-adik. Ya. Nah, misalnya ya, si Budi belum mengumpul tugas, gitu ya. Saya mau memberikan penilaian nggak ada. Nah, kadang nggak bisa dibaca pakai selain PDF itu, nggak tahu ya. Mungkin di laptop saya yang kurang canggih ya. Kadang nggak bisa dibuka. Video itu kadang-kadang nggak bisa dibuka juga. Jadi saya hubungi yang bersangkutan, saya suruh japri ke WA saya karena kalau di Collabjar kan sudah nggak bisa lagi ngupload gitu ya. Saya berikan nilai di Collabjar dengan bukti fisik japri. Yaitu upaya-upaya kami untuk memfasilitasi adik-adik di Latsar ini, ya bagaimana adik-adik bisa ya memberikan nilai sesuai dengan upayanya. Dan di dalam diklat ini tidak ada yang mempersulit, tidak ada. Baik BKP SDM Toli-Toli, BPSDM Provinsi, evaluator, PIC, fasilitator, penguji, itu semua tidak ada mempersulit adik-adik. Semua
mendukung, menghargai karya adik-adik semua, sehingga adik-adik juga menghargai kita ya. Bukan karena takut, bukan karena ini hanya tugas lesar, tidak ya. Kami melayani adik-adik juga dengan hati. Adik-adik juga mengerjakan tugas dengan hati. Ya, memang ternyata penugasan yang saya buat ini ada manfaatnya untuk saya. Saya jadi teliti untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kerja saya yang tadinya mungkin saya nggak menganggap itu masalah, ternyata sebuah masalah. Karena kita berbuat sehingga ada sesuatu yang kurang. Kalau kita nggak berbuat, kita nggak tahu ya apa yang kurang dari kita. Oke. Jadi semua sudah konsultasi sama mentornya. Adik-adik. Belum. Belum, Pak. Ya, kalau habis ini konsultasi. Ya, Ya, supaya adik-adik kerjanya lebih mengerucut. Ya, enggak global nanti. Ketika di agenda 4 adik-adik sudah ready. Tinggal edit-edit sedikit ya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan ini jangan lupa di agenda 3 adik-adik dituntut untuk bagaimana judul kita, kegiatan kita ini terkait dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Ya, jadi kalau nanti adik-adik di agenda 3 akan ketemu dengan manajemen ASN, Smart ASN terkait dengan judul dan kegiatan-kegiatannya adik. Ya, sehingga kegiatan-kegiatan itu ada unsur IT-nya, ada unsur kemanfaatannya, nggak usah yang muluk-muluk, tapi muluk-muluk tapi manfaatnya untuk diri sendiri ya enggak, nilainya kecil gitu ya. Saya yakin di kelas ini adik-adik sangat paham ya dengan penugasan-penugasan dan sudah ada bayangan lah ya rancangan aktualisasi dan apa yang akan dilakukan oleh adik-adik. Ya, buat sesuatu yang menarik, yang unik ya, tidak harus yang susah. Oke, terima kasih adik-adik semuanya atas partisipasi dan responnya di dalam pembelajaran ini. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Ya, adik-adik sudah mengupload beberapa penugasan-penugasan yang akan kita diskusikan di sesi kedua. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak ya. Bapak cuma sendiri, adik-adik di sini 11, tentunya adik-adik yang lebih banyak substansi yang dimiliki ya, dibanding Bapak. Bapaknya mengarahkan sama anak-anak Bapak ya, untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, recordnya boleh di stop. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.